Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus adalah tokoh besar di dalam kekristenan. Pernahkah kita merenungkan mengenai kehidupan orang ini? Jika kita melihat kehidupan orang ini, maka ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita pada masa kini. Adalah sesuatu yang menarik ketika kita melihat bahwa Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menggambarkan Petrus sebagai pribadi yang berbeda dari Petrus yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul. Mari kita menyimak apa kata kitab suci mengenai Petrus. Injil-Injil pertama kali menggambarkan Petrus sebagai seorang nelayan biasa. Dia bukan seorang ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Dia bukan pemungut cukai yang ditakuti. Dia bukan pegawai di kantornya Herodes yang memiliki kekuasaan. Dia bukan apa-apa. Dia tidak berpendidikan tinggi. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13. Dia hanya seorang nelayan. He was an ordinary person. Tetapi kemudian ia dipanggil oleh Yesus melalui saudaranya Andreas. Yohanes bab 1 ayat 41. Dari titik itulah ia menjadi pengikut Yesus. Ia meninggalkan profesinya sebagai seorang nelayan dan mengikuti Yesus. Matius bab 4 ayat 18-20. Rupanya, sebagai pengikut Yesus, Petrus menjadi murid yang terdekat dengan Yesus. Paling tidak ada 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Mereka adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus.
Salah satu bukti kedekatan itu adalah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ia menyuruh semua murid menunggu di kaki gunung, dan ia hanya mengajak ketiga orang ini pergi bersama dengan dia. Matius bab 17 ayat 1, Markus bab 9 ayat 2, Lukas bab 9 ayat 23. Selain itu, Petrus pun adalah seorang yang sangat bersemangat. Hanya Petrus yang menantang Yesus untuk memampukan dia berjalan di atas air. Matius bab 14 ayat 22-33. Dia adalah murid yang menjawab pertanyaan Yesus dengan berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 13-23. Tetapi disitulah letak kelemahan Petrus. Ia banyak bicara, tetapi sedikit berpikir. Secara psikologis, kemungkinan besar ia adalah seorang yang berkarakter sanguinis, yakni terkenal dengan banyak omongnya dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta menguasai pembicaraan. Sebagai seorang yang menyala-nyala, yang lambat berpikir tetapi cepat bertindak dan berkata-kata, Petrus pada akhirnya justru menjadi orang yang menyangkal Yesus. Padahal dari antara semua murid, Petruslah yang paling getol untuk berjanji, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Matius bab 26 ayat 35. Markus menambahkan bahwa Petrus menyatakan hal tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. Markus bab 14 ayat 31. Lukas menceritakan bahwa Petrus berjanji, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Lukas bab 22 ayat 33. Tetapi apa yang terjadi? Si pria sanguinis ini ternyata menyangkal Yesus. Semua janji-janjinya itu palsu. Petrus yang adalah murid terdekat dengan Yesus justru sekarang telah menjadi seorang pengkhianat. Injil Yohanes menceritakan bahwa pada akhir hidupnya, Petrus telah meninggalkan semua panggilan kekristenan dan kembali lagi menjadi seorang nelayan. Fakta ini berbicara bahwa dia sudah kembali ke kehidupan yang lama, yaitu kehidupan sebelum ia bertemu dengan Yesus. Inilah Petrus yang digambarkan di dalam Injil-Injil. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul? Rupanya gambaran Kisah Para Rasul mengenai Petrus berbeda sangat radikal. Petrus adalah orang yang berdiri dan dengan berani berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi. Selain itu, Kisah Para Rasul mencatat bahwa ada 3.000 orang bertobat karena Petrus, dan ia menjadi pemimpin utama dalam gereja di Yerusalem. Kisah mengenai Ananias dan Safira menunjukkan betapa Petrus adalah seorang yang penuh dengan wibawa dan otoritas rohani. Bayangkan saja, mengenai tubuh yang sakit, tubuh itu langsung sembuh. Ia penuh dengan kuasa Allah, memerintahkan seorang lumpuh di depan bait Allah untuk berjalan, dan seketika itu juga orang tersebut sembuh. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1-10. Pada akhir hidupnya, ia menjadi seorang martir yang mati dengan cara disalibkan terbalik. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus yang gagal benar-benar menjadi Petra, yaitu batu karang. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di antara Petrus dalam Injil-Injil dan Petrus dalam Kisah Para Rasul? Paling tidak ada 3 hal yang terjadi di situ. Yang pertama, Petrus diterima kembali dengan kasih ilahi oleh Yesus. Yohanes bab 21 ayat 15-19. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang mampu mengubahkan Petrus. Bandingkan
Filipi bab 3 ayat 10 dan 3 Petrus. Ini adalah kunci perubahan dalam hidup Petrus: kasih Allah, kebangkitan Kristus, dan baptisan Roh Kudus. Apakah kita pada saat ini berada dalam situasi seperti Petrus dalam Injil-Injil yang gagal, hancur, pengecut, pengkhianat, dan lain-lain? Allah sanggup mengubah hidup kita, hidup Anda dan saya, menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Oswald Saunders mengatakan, orang-orang Farisi melihat Petrus sebagai nelayan yang tidak berpendidikan, yang tidak layak untuk dipandang. Tetapi Yesus melihat Petrus sebagai seorang pemimpin besar yang mampu untuk menunggang balikan isi dunia. Dan itulah cara Yesus memandang diri kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami melalui Dia yang sampai wafat selalu memuliakan namamu dan mewujudkan kedamaianmu. Kami mohon semoga hidup, wafat, dan kebangkitannya mendatangkan berkat bagi kami sekalian, dan semoga kami dengan tabah dan mantap menyongsong kejadian-kejadian pada masa mendatang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.